saya di sini bersifat sebagai host, maka saya tidak akan membela pihak manapun gitu ya di sini ya. Mungkin saya akan tanya dengan Mbak Tika aja, ada 2 pertanyaan nih saya mau tanya. Dengan tadi Mbak Tika memberikan jawaban ke saya bahwa beliau sayang sekali dengan ibunya, bahkan mungkin keterlaluan dan sebagainya. Ini larinya kemana? Oedipus kompleks? Enggak sih. Jadi nggak sampai Oedipus kompleks sih sebenarnya, enggak. Tapi bahwa dengan sang ayah ya, kemudian juga dengan keluarga besar yang situasinya itu kan nggak yang apa ya, bisa dibilang sangat berkecukupan. Kan pertama kali yang memang mengangkat keluarga kan mantannya Rasti ya, gitu loh. Jadi dia dewa di keluarga itu. Jadi diagungkan gitu ya. Tuh, dan ya pastinya lah diprotek abis-abisan. Gitu. Itu dari sisi Rasti. Sekarang kalau saya balik, saya berbicara misalnya saya sebagai, anggaplah saya sebagai psikolognya Esa ya. Kalau saya balik seperti ini gimana? Bagaimana Anda tahu bahwa Rasti bukan tipe submisif yang memang suka untuk disiksa? Nah, ya memang tentunya ini harus dicek. Makanya kenapa pengecekan psikologis itu kan harus masing-masing dilakukan. Jadi kalau di Rasti misalnya lewat saya dalam hal ini, saya tentunya berharap di sana ada psikolog juga yang nanganin gitu ya. Nah, tapi tentunya harus terbangun saling percaya ya Mas Dedi antara klien dan psikolognya gitu ya. Memang harus terjadi itu. Dan saya juga dengan Rasti juga, kalau saya harus berbicara seadanya, Rasti harus nangis gitu. Rasti harus agak saya kencengin sedikit, saya peringatkan sedikit, itu juga harus saya lakukan gitu. Tujuannya adalah supaya sadar bahwa ini bukan sinetron, ini beneran nih. Ini hidup nih. Yang apa yang membuat Anda yakin bahwa semua yang diceritakan Rasti tidak bohong? Pertama, karena saya kenal dia jauh sebelum begini-beginian, dia masih celelean banget, masih anak-anak, masih sangat remaja waktu itu Rasti, dan anak rumahan dia sebenarnya gitu. Jadi nggak pernah dugem gitu ya. Saya malah dulu anak disco gitu ya. Rasti itu enggak gitu. Jadi habis sinetron kan pulang gitu ya, sinetron pulang ya gitu aja gitu ya. Jadi dan kuper gitu ya, nggak terlalu gaul lah, temennya juga yang bilang dekat juga nggak banyak lah gitu ya. Jadi Anda basicnya Anda sudah punya rapot yang tinggi dulu dengan Rasti sebelum kejadian ini terjadi gitu ya. Dan kebetulan langsung saya punya bukti dari rekaman itu kan, itu langsung denger gitu ya. Dan saya langsung merinding waktu itu pas denger. Saya juga sempat nanya, kapan ngerekamnya, kok sempat nah, itu kan menjadi pertanyaan, apakah ini disengaja, apakah apa? Ternyata memang dia kan sama HP-nya itu kan kayak sama soulmate apa ya, gini tuh ya, kan semua juga gitu ya, semua pada tidur sama HP kan gitu ya. Jadi cepet sekali Rasti itu memencet record gitu ya. Saya nggak tidur sama HP. Saya nggak tidur sama siapa-siapa sekarang. Dicari. Ya, saya nggak tidur sama HP, beneran saya nggak tidur sama HP. Saya bukan tipe orang yang nempel sama HP sampai tidur, enggak. Itu kenapa ada HP di bawah paha? Tapi bukan buat tidur. Itu di bawah paha. Bukan buat tidur. Ya bener, sumpah kalau tidur nggak. Kamar saya nggak ada sinyal. Soalnya itu ya. Soalnya nggak ada sinyal. Oh, Rasti ada yang mau disampaikan mungkin ke pemirsa? Semoga semua calon korban tidak sempat menjadi korban karena berani melapor. Dan alhamdulillah kalau aku sendiri, aku korban yang selamat. Banyak banget yang sudah melalui jauh, udah
harus traumanya sampai meninggal dunia, sampai sekarat dan cacat dan semuanya. Kita nggak mau itu terjadi sama wanita yang kita sayangi, dan kita pun nggak boleh tidak menghormati diri sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin saya juga pengen menambahkan buat keluarganya Eza yang sedang pastinya prihatin dengan situasi ini. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah yang luar biasa dan memetik satu pelajaran hidup yang sangat dalam, bahwa siapapun yang sedang mengalami situasi seperti ini pasti itu adalah korban dari sebuah sistem pengasuhan. Oke, terima kasih. Ketika terima kasih juga Rasti. Tapi ingat bahwa kita di sini juga baru tip of iceberg juga ya, baru awal ya, baru di atasnya. Kita juga tidak pernah bisa tahu apa yang benar-benar terjadi kecuali Rasti dan Ersa sendiri ya. Jadi kita tidak ingin menghakimi siapapun. Cuman mungkin yang saya bisa lihat di sini adalah tadi kalau saya bisa simpulkan sebenarnya kalau manusia berani meminta maaf saja masalahnya selesai gitu ya. Harusnya seperti itu kan? Ya tidak? Bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi kan tadi Anda bilang kalau minta maaf harusnya nggak dilanjut ke hukum kan? Iya, ya itu kan bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab, Iya. itu minta maaf dan sebagainya. Oke, terima kasih atas hadirannya. Dan itulah kisah cinta ya. Itu yang terjadi di kehidupan kisah cinta ya. Makanya Miki dan Mini pacaran sejak 1928. Dan nggak tahu kalau sebenarnya apa yang terjadi. Makanya nggak kawin-kawin mereka berdua ya. Oke. Dan kenapa? Karena yang namanya dongeng cinta itu hanya terjadi di dunia dongeng gitu ya. A fairy tale only happens in a fairy world. Saya dari Corbusier inilah hitam putih. Silakan. Ini request dari semua dan juga Geng Hasti. Semoga bisa menghibur semuanya. Ini dia kangen. Kamu peluk aku, ciumkan dua pipiku, bilang kamu cinta aku. Dan aku sendiri, aku mulai menyadari